Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Simoy. Saya guru SD Negeri 22 Jelajulu, Kecamatan Jelajulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengangkat tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas saran dan masukannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Biasa ya. Siapa yang udah masuk? Udah ada ya, masuk semua ya. Syukur kalau masuk semua.
fase. Ya benar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang apa? Tentang makhluk hidup lagi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang membuat daftar pertanyaan sesuai dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa menyebutkan, bisa menjelaskan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mulai belajar. Nah, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi itu di situ ada apa? Bagian-bagian tumbuhan itu mulai dari apa? Lihat itu pohon apa itu? Pohon tomat ya. Nah, pohon tomat. Nah, di situ di pohon tomat itu ada yang pertama paling bawah itu apa? Akar. Terus yang kedua? Batang. Yang ketiga? Buah. Yang keempat? Daun. Yang kelima? Bunga. Nah, jadi ada 5 bagian tumbuhan yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya. Nah, akar. Apa fungsinya akar? Silahkan dibaca, Angel. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah untuk akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan, ya. Batang adalah tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang. Nah, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, ya, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari akar naik ke batang, ke ranting, dan ke daun. Nah, itu tadi. Untuk memperjelas pelajaran hari ini, Ibu akan perlihatkan video, ya. Di video ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan lingkungan di sekitar rumahku. Pembelajaran ketiga. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Lihat videonya, ya. Selain itu, tumbuhan juga merupakan penghasil oksigen untuk kita bernafas dan juga untuk menyegarkan lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan terdiri atas bunga, buah, daun, batang, dan akar. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Iya, itu tadi video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi.
belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Silahkan diperhatikan. Tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kompetensi dasarnya 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang akan kita pelajari yang pertama, ciri-ciri kalimat tanya, yang kedua, pertanyaan umum dan pertanyaan khusus, yang ketiga, kosakata baku dan kalimat efektif, dan yang keempat, langkah membuat kesimpulan wawancara. Materi pertama, ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Yang kedua, diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dapat disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contohnya, apakah, iya kan? Yang keempat, kalimat tanya menggunakan kata tanya di awal partikel kan atau iya kan pada akhir kalimat dapat dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu tadi kan video yang sudah kita lihat. Jelas belum? Jelas. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada satu yang belum dijelaskan di video itu, yaitu tentang wawancara. Wawancara, apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Nah, apa itu narasumber? Nah, narasumber adalah apa? Orang yang memberikan informasi. Iya, orang yang memberikan informasi. Nah, misalnya kita bertanya kepada Ibu Nara, berarti Ibu Nara adalah narasumber. Nah, udah jelas belum? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita berkelompok ya. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing seperti yang kemarin ya. Silahkan. Duduk berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja ya. Silakan kalian isi bersama-sama dengan anggota kelompoknya ya. Isi bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Tuh. Sesuai dengan video yang sudah kita lihat tadi ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan diisi, salah seorang menulisnya. Silakan. Buat kalimat pakai atau menggunakan kata apa? Buat kalimatnya.
batang menjadi ke atas, 3 buah biji supaya menghasilkan buah, 4 daun supaya bisa melindungi buah, 5 bunga supaya bisa berbuah. Apa yang kamu lakukan? Di mana kejadian itu di jalan? 3. Kapan nama Pak Ahmad marah? 4. Siapa menghibur? 5. Mengapa Bapak memiliki kambing? 6. Bagaimana? Di mana? Sini hasilnya sini. Ya. Gimana kelompok 1, kelompok 2 tadi gimana hasilnya? Kurang tepat ya. Masih banyak terjadi kesalahan. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi ya. Ibu perjelas lagi. Jadi bagian-bagian tumbuhan kan sudah tahu tadi kan. Yang pertama apa tadi? Akar, yang kedua batang, yang ketiga buah, yang keempat daun, yang kelima ya. Nah itu. Dan fungsinya akar tadi untuk mengokohkan apa? Mengokohkan tanaman atau tumbuhan atau batang supaya tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang, tidak mudah hanyut di bawah air. Nah, kemudian batang. Nah, batang sebagai tempat berdirinya apa? Tempat berdirinya atau penyangga dari dahan dan ranting. Nah, batang juga untuk membawa zat hara yang dari akar tadi ke seluruh tubuh tumbuhan itu. Nah, kemudian apa lagi? Daun, ya. Nah, daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian buah. Nah, buah itu adalah untuk apa? Fungsinya? Nah, tempat tempat biji berkecambah sebagai cadangan makanan. Itu. Kemudian bunga. Apa jadinya? Bunga
Jadi pelajaran kita hari ini ada dua tentang bagian-bagian. Yang pertama adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kita ulang lagi. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1, Akar. 2, Cadangan makanan. batang. Betul sekali. 3, daun. 4, buah. 5, bunga. Iya, bagus ya. Nah, terus kata tanya. Ya, kita membuat daftar pertanyaan harus tahu dulu kata tanya. Yang pertama adalah apa. Yang kedua di mana. Yang ketiga kapan. 4, mengapa. 5, bagaimana. Nah, itu pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui bagian tumbuhan. Ada satu yang belum kita pelajari. Akan kita pelajari minggu besok ya, yaitu biji. Jadi tumbuhan itu bisa berkembang biak kalau ada biji ya, melalui biji. Nah, tadi berdasarkan hasil tadi ada beberapa yang belum memperoleh nilai maksimal. Untuk itu Ibu akan berikan pekerjaan di rumah ya, untuk mengulang pelajaran hari ini ya.